Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, tidak dapat dihukum, kecuali undang-undangnya telah ada. Nah, kalau kejadian persetubuhannya itu 2021, sementara undang-undang baru ada, baru terbit tahun 2022. Selamat malam semuanya. Update kasus Lisa Mariana versus Ridwan Kamil. Kemarin saya menonton berita infotainment bahwa ada pengacara dari Lisa Mariana yang memberikan klarifikasi mengenai kronologi pertemuan pertama kali antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil. Dalam klarifikasinya, pengacara Lisa menjelaskan bahwa perkenalan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil itu pada bulan Mei 2021. Kemudian pertama kali menginap di Hotel Windam Palembang itu pada bulan Juni 2021. Menginap selama 3 hari di hotel tersebut. Jika kita berpikir secara dewasa, suuzon sedikit, laki-laki dengan perempuan nginap di hotel selama 3 hari. Andai saja jika selama nginap itu terjadi persetubuhan atau terjadi hubungan badan antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil, maka saya menyimpulkan bahwa persetubuhan diduga dilakukan pada bulan Juni 2021. Dalam konten saya sebelumnya, Lisa bisa melaporkan Ridwan Kamil ke polisi dengan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau TPKS, di mana undang-undang itu mulai berlaku atau mulai diundangkan pada tanggal 9 Mei 2022. Nah, jika diduga kejadian persetubuhannya dilakukan pada bulan Juni 2021, berarti persetubuhan itu terjadi sebelum ada undang-undang TPKS, karena undang-undang TPKS diterbitkan pada tanggal 9 Mei 2022. Di Indonesia, di kita ini, dikenal ada asas legalitas, yaitu tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana terkecuali berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan pidana yang telah ada. Artinya, suatu perbuatan tidak dapat dipidana, tidak dapat dihukum, kecuali undang-undangnya telah ada. Nah, kalau kejadian persetubuhannya itu 2021, sementara undang-undang baru ada, baru terbit tahun 2022, berarti pada saat kejadian persetubuhan itu belum ada undang-undang TPKS. Jadi kesimpulannya, Ridwan Kamil tidak bisa dilaporkan dengan undang-undang TPKS oleh Lisa Mariana. Karena dugaan kejadian persetubuhannya itu dilakukan sebelum undang-undang TPKS terbit, yaitu pada Juni 2021. Jika pertemuan 3 hari itu terjadi persetubuhan. Itu. Kenapa analisa saya, pendapat saya dengan menggunakan undang-undang TPKS sebelumnya? Karena kalau perzinahan dengan pasal 284, yang lapor itu harus istrinya Ridwan Kamil, Ibu Atalia. Kemudian kalau pemerkosaan juga tidak bisa. Kalau pemerkosaan harus ada kekerasan, ini tidak bisa karena tidak mungkin terjadi persetubuhan dengan kekerasan ya, atau pemerkosaan itu tidak mungkin itu. Nah, satu-satunya saat itu saya berpendapat dengan undang-undang TPKS gitu. Tapi setelah pengacara Lisa menjelaskan ternyata pertemuan 3 hari di hotel itu pada Juni 2021 sebelum undang-undang TPKS terbit, maka kesimpulannya tidak bisa Ridwan Kamil itu dilaporkan dengan undang-undang TPKS. Lalu bagaimana dengan tes DNA-nya? Apakah masih bisa dilakukan? Sepanjang ada kesepakatan antara Lisa dan Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA,
masih bisa dilakukan meskipun tidak melalui laporan polisi, asal sepakat keduanya. Tetapi kalau salah satu tidak mau, misalnya Ridwan Kamil tidak mau dilakukan tes DNA, karena saya pernah mendengar pernyataan dari kuasa hukum Ridwan Kamil mau dilakukan tes DNA asal dilakukan secara hukum, diajukan ke DPI Mabes Polri. Nah, kalau dilakukan di Mabes Polri, berarti harus melalui proses hukum, harus melalui laporan pidana. Nah, mengingat dugaan persetubuhan yang dilakukan Ridwan Kamil dengan Lisa itu sebelum Undang-Undang TPKS terbit, berarti pintu masuk laporan pidana untuk melakukan tes DNA itu sudah tertutup. Lisa tidak bisa melaporkan Ridwan Kamil dengan Undang-Undang TPKS, maka tes DNA sulit untuk dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat.